لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الذات وسلسل في جميع الأسماء والصفات. وأما بعد, kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiratnya Allah. Salawat juga serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan, hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita teruskan pelajaran kita yang sudah sampai kepada perkara yang apa disampaikan oleh Kiai Musannif wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, inna tariqa syari'atu wa tariqatu wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Bahwasanya kata beliau, jalan takwa itu ialah syariat dan tariqat dan hakikat. Maka dengarilah untuk itu apa yang dijelaskan. Maksud beliau adalah jalan takwa untuk menuju kebahagiaan dan keberuntungan di kampung akhirat dan keredaan Allah Ta'ala itu adalah 3 perkara. Yang pertama syariat, kedua tariqat, dan yang ketiga adalah hakikat. Maka manakala kata beliau berhimpun yang 3 perkara ini, tercapailah yang dinamakan ma'rifat, yaitu pengenalan yang sebenarnya dengan Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pada bulan yang lewat bahwa kewajiban hamba dan maksud Allah Ta'ala menjadikan kita ini tidak lain adalah agar supaya umatnya Rasulullah, hambanya Allah, untuk bisa taat, tunduk, patuh kepada perintahnya Allah. Inilah yang sering kita bilang pada perkataan yang dinamakan takwa. Tetapi takwa ini Pak Bu, untuk menujunya harus ada jalan. Kita memang selama ini sudah taat, sudah patuh, tunduk kepada apa yang diperintah Allah, juga bersesuaian sunnah Rasulullah. Namun adakah jalan ini sudah benar, sudah lurus, sehingga bisa menyampaikan kita kepada Allah? Kan kita kepingin kalau amal ini diterima sampai kepada Allah. Kira-kira kabar diterima ini sudah ada belum? Ada kabarnya Allah? Nah, tetapi lewat Quran katakan wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau diterjemah ayat ini Pak Bu, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, cari jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah. Bukan sekadar kita taat, kita patuh, kita ibadah. Ini jalannya mana? Biar tuh keluar rumah, ini tujuannya kemana? Setelah tahu tujuannya kemana, nah Pak Bu, kalau pian hendak naik taksi, harus juga benar taksinya. Seperti itulah orang yang ingin berjalan, terlebih untuk sampai kepada Allah. Harus jalannya 3, syariat, tariqat, dan hakikat. Kalau yang 3 ini sudah terhimpun, hasilnya ma'rifat. Jadi yang namanya ma'rifat, kenal kepada Allah, itu tidak ada ilmunya. Itu hasil sama dengan apabila yang 3 hal ini Pak Bu, bersyariat,
bertarekat, berhakikat, maka walhasil orang itu ma'rifat, kenal kepada Allah, sampai kepada Allah, dan akan bertemu Allah. Sekarang apa itu syariat? Kita sering di masyarakat ini menjadi perkataan yang tidak umum lagi. Kita harus bersyariat. Sekarang apa itu syariat? Kalau mengambil bahasa syariat, syariat itu jalan raya. Itu nang jalan negana itu namanya syariat. Kalau jalan nang sempit, nama masuk wadah Habib nih, namanya torek. Itu kalau bahasa lugat. Dalam bahasa ilmu, orang yang ingin menuju kepada Allah, yang dinamakan syariat itu adalah nyatanya yang berlaku, yang berbagai-bagai pada anggota tubuh. Apa yang berlaku pada jasad itu namanya syariat. Tolong dengar Pak, mudah-mudahan ini bisa terbuka. Apa yang berlaku pada anggota badan kita yang berbagai-bagai sekarang ini, itu dinamakan syariat dalam bentuk rupa apapun. Jadi jangan sembahyang aja syariat dalam bentuk apapun. Berusaha, pokoknya bila anggota ini bergerak, gerak dia itu sudah syariat. Nah, kalau yang dinamakan syariat itu gerak dan berbagai-bagainya anggota tubuh, berarti yang dikehendaki syariat itu batang tubuh kita. Kalau syariat itu batang tubuh kita, berarti kita ini tidak bisa meninggalkan syariat. Kalau meninggalkan syariat sama orang kada bawah. Paham? Sekali lagi, syariat itu hakikatnya batang tubuh. Karena yang terlihat ini adalah gerak, diam, gawian tubuh. Nang dilihat, nah itu arti syariat. Ini pian mengaji, syariat. Pian mencari syariat. Pian beribadah, syariat. Kenapa? Terlihat dari jasad yang berbagai-bagai. Namun begitu Pak Bu, tentu ada yang menggerak tubuh, tentu ada yang memberlakukan badan, tentu ada orang yang saat itu baik pelaku. Kenapa? Karena yang walau bagaimanapun jasad, tubuh, badan, bahasa Inggrisnya awak, ini selamanya mati. Dari awalnya sudah mati. Di mana membuktikan mati? La haula wala quwata. Jadi yang pian kata la haula wala quwata itu jasad. Jasad. Illa billahnya ini yang kita cari penggerak jasad. Penggerak jasad. Nah, siapa yang memberlakukan jasad ini? Jadi kalau dia hendak bama menyebut la haula wala quwata illa billah, ini harus ngerti. Kita ambil contoh bagaimana wayang sebelum datang dalam bergerak. Nah, kalau coba digadang dalam belum datang, nya sudah dalamnya datang. Oh, wayang macam-macam kawan. Gawian siapa? Dalam lah, oke.
Kalau pian melihat di depan layar, pian nih melihat di depan layar seolah yang berlaku, yang hebat dengan perannya. Itu hanya, oh rabi bana jawanya. Itu kalau melihat di depan layar. Sama kalau kita melihat dengan dua mata, dua biji mata, kita nampak ianya, nambah amal nih, wah kolera. Oh, 2-3 lapis coba, tak tahu orang marah dingin. Kalau dilihat dua mata, sama kita melihat wayang di depan layar. Seolah kita yang berbuat, kita yang beramal, kita yang beribadah, kita yang berbagai-bagai. Coba lihat di belakang layar, sekalinya suanan menjadi dalam. Nah, artinya apa? Lihat ke dalam, lihat ke dalam. Jasad ini dari awalnya amat teh mampus mati aja. Ini belum mati sudah mati. Hah? Nah, Pak Bu, jadi kita lihat di dalam diri, batinnya tidak. Kalau bukan jasad yang bergerak secara zahir, ternyata yang berbuat ini yang batin. Berarti sebenar-benar diri itu diri yang batin. Hati-hatilah. Menyakar tahu di diri biar hancur ya. Nah hancur ini kada diri aja, amal pun hancur. Hancur. Nah, kita mengatakan syariat karena dilihat lahir. Kita menyebutnya syariat karena melihatnya zahir. Kita memandangnya syariat karena dilihat dua mata. Lalu dipadakan syariat. Maka itu Pak Bu, orang cuma memandang bahwa syariat itu yang berlaku, yang digawi, dikerjakan oleh Fulan bin Fulan. Artinya kita tak. Kenapa? Karena terlihat dari jasa. Ambil dulu kesimpulan. Berarti syariat itu adalah batang tubuh. Namun bukankah tadi ada penggerak? Ada penggerak. Siapa penggeraknya? Ruh. Oleh karena itu la syari'ata bihakin ila syari'atullah. Tidak ada yang bersyariat melainkan sebenarnya Allah Ta'ala yang bersyariat. Lain gawian wayang, gawian dalam. La haula wala quwata. Itu jasad terlihat dari zahir. Jasad itu tubuh saya, tetapi sebenarnya ada penggeraknya. Bihakin ilom. Iya roh. Ulut kada katakan roh itu Allah. Supaya jelasnya begini. Roh itu roh Allah. Roh itu rohnya Allah. Sekali lagi jangan salah paham. Ulut tidak katakan roh itu Allah, tetapi roh itu roh Allah, rohnya Allah. Kenapa? Karena roh itu terbit dari nur Tuhan. Nur Tuhan itulah yang menyebut dirinya Ana Abul Arwah. Aku Bapa sekalian ruh. Kita menyambatnya nyawa. Nya ada nyawa, mati udah. Nah, ayo kita menyebutnya nyawa. Sedangkan ruh ini wujud nur. Nur itu diri rahasia Tuhan.
Nur itu diri rahasia Tuhan, dan nur itulah sebenarnya zat yang bernama Allah. Kalau nur itu zat yang bernama Allah, sedangkan nur ini jadi roh, maka disebut roh itu roh Allah, rohnya Allah, rohnya Allah. Siapa anak begawi? Ada kita juga. Sebutan adat saja kita nih, tapi jangan sampai tak akui. Bila tak akui, nah, jadi apa? M.A.M.A. L.I.L.E.N. perampok. Berapa tahun jadi maling? Kena nisfu Sya'ban sembahyang tobat. Amun berumuran jadi maling sembahyang tobat bapak. Paham kan ya? Ini mau hulur, mau ulur-ulur. Mbak ditangkap polisi, kesannya lah mbak ditangkap polisi, berjanji loh polisi kada mau ulangi lagi. Sekalinya bakal keluar pos polisi jadi maling pula, ulur. Jadi membujur kita nih bertobat baik gue. Tidak saja mengakui kesalahan, tapi mengembalikan haknya Allah. Bagaimana mengembalikan haknya Allah? Jangan mengakui, jangan tak akui pun Tuhan itu jangan diakui. Itu nang bujur tobat. Apa gerak arti tobat? Asal kata tobat itu tabat, ya tubuh taubatan. Ujar bubuhan bodak buat budak nang solim toh, tahu ya? Nah, amitabah. Padahal bahasa Arab taba ya tubuh taubatan, arti taba tubuh taubatan itu kembali. Bulikakan dulu lawan Tuhan pun sidin. Nih, nah, bulikakan dulu. Mengembalikannya tuh dengan kesadaran kita aja bahwa kita tidak memiliki hak apa-apa. Semuanya haknya Allah. Kalau semua haknya Allah, maka benar apa yang dia kata, alhamdulillah. Jangan segala puji bagi Allah. Itu arti alhamdulillah itu semuanya hak Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Bila mengakui, jadi perampok, maling pulang juga sama ini. Nah, jadi sampai tobat sia-sia espo, bertobat nangis-nangis, jadi maling juga, menggerong nangis malam nisfu, bangkur mata semalaman aja bang. Jadi bujur-bujur malam nisfu kena. Ini bulan apa dah? Jumadil akhir lah. Nah, berapa bulan jadi ke? Jumadil akhir, Rajab, Saban. Sembahyang tobatnya tetap digawe, istighfarnya tetap dibaca, tasbih Nabi Yunusnya ayo silakan. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita telah menzalim diri. Mana bukti zalim? Tak akui. Nah, sadar kita nih. Tua-tua jadi maling apabila tobat. Ini kan menjabat titian, cuma memandar aja. Nah, pampraho, ya kan? Nah, jadi yang dikatakan sara itu batang tubuh. Kalau tidak melalui batang tubuh, ada ketahuan gawian. Coba. Nah. Ulun mengangkat sapu tangan ini. Amun sapu tangan ini bau sorangan, kada kau di pandangan syariat, lalu tangan. Ulun berdiri juga supaya jelas ini. Awal dulu melihat beginian yang mana namanya patut. Kalau banyak bintang bola anak buah, kalau pina ada yang pina patut ya kalau itu gurunya pulang. Jadi begini, Pak Bu,
Kenapa tubuh badan jasad ini dikatakan tubuh syariat? Karena yang terlihat baik tubuh yang bergerak, berdiam, bekerja, berbagai-bagai, beraktivitas. Pahamlah sampai sini dulu. Nah sekarang kalau tidak dilihat dari batang tubuh, ada syariat namanya? Bukan syariat. Umpamanya baju berjalan seorang itu ada syariat namanya. Inya syariat itu nampak, segala yang nampak, yang jelas, yang terang, itu syariat. Nah karena dilihat batang tubuh, nah nampak berbuat, lalu sambatannya syariat. Nampak semua syariat. Yang nampak, terlihat, zohir, lahir dari batang tubuh. Sampai sini paham? Namun jangan bertahan di situ. Bila bertahan di situ, kena seolah-olah seorang nampaknya. Kenapa? Tubuh pun tidak punya daya upaya. Inya hanya menampakkan aja. Tubuh ini sebagai kendaraannya aja. Sarana untuk menampakkan kelakuan, seperti dalam hendak menampakkan kelakuannya lewat wayang. Nang kuasa kada wayang, jelas kan? Anggap aja wayang itu syariat. Jadi kalau wayang syariat berarti tamsilnya ya diri seorang, batang tubuh ini wayang. Wayang apa? Paham sudah sampai sini? Paham? Nah, sudah paham sampai situ ya. Nah, jangan bertahan di syariat lah. Oleh karena itu maaf. Kebanyakan kita bertahan di syariat cuman semata mengaji fikih. Ini bahaya. Biar alim fikih, biar titel ulama fikih, biar titel tuan guru harap fikih, itu bisa jadi maling. Tapi makanya mengaji ini disempurnakan. Tadi apa? Syariat, tarekat, hakikat. Karena bertahan di syariat aja. Jadi ulun menghimbau kepada jamaah, mengaji jangan semata-mata fikih. Lalu pian yang merasa beramal, merasa seorang beribadah, merasa seorang yang taat, walau alim juga bahaya. Ini membahayakan. Amat membahayakan kan biasa aja, membahayakan. Jangan bertahan di fikih, ngomong kitab fikih. Banyak kitab fikih. Mabadi'u fiqhiyah, Fathul Qorib Mujib, Bajuri, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, belum Haji Wahab. I'anatul Talibin, karangan Datuk Alambayan, Sabila Muhtadid. Banyak kitab fikih. Yo itu sudah hatam, jangan ngaji. Jangan bertahan di situ walau sudah benar. Nah, tetap syariatnya jalan, tapi jangan bertahan. Bila bertahan di fikih aja, nah ya tetap. Satu, bila orang bertahan di fikih aja, satu, riya, mesti riya. Apa itu arti riya? Riya itu memperlihatkan amal kepada orang lain, ingin dipuji. Bahasa Perancisnya, sampai bahasa Perancis mana minta tangguh. Riya. Di balik itu kita cuma mengetahui kalau riya hendak minta nilai, tidak itu aja. Itu sudah riya. Riya yang lain. Ini halus lagi. Ta'itihi diri seorang beramal. Paham kan? Ta'itihi
taliyati diri seorang nang beramal itu ria, walau kadang-kadang melihat, walau dalam kamar mati lampu, tak diri seorang nang beribadah, merasa seorang nang taat, itu juga ria. Halus kan? Halus kok? Halus kan? Halus dalam tapi? Oh, dalam tapi kada halus, halus juga sunat 2 kali. Mau betul? Ada bersih lagi dari ria, karena masih akuannya ada. Yusuf banyak sudah sorangan dalam kamar, bakunci pulang. Siapa yang melihat? Tidak. Tapi seorang yang melihat diri seorang yang beramal. Inilah Pak Aiboy yang namanya nafsu. Nah, kita bicara lagi. Nang dipadahkan nafsu itu apa? Bila kencang makan nafsu kodok, itu porsi sidin. Orang kencang makan dia dipadahkan nafsu, itu porsi sidin. Bila ada nangke itu sidin makan raba. Raba. Bila makan nangke jubung. Iya, apa pengantenan wah ini kada nangkai bahari loh je. Wah ini pempas mana kenapa? Nah ambil seorang iwak tuh kadang-kadang ikannya lebih dari 1, ada nang 4 ya kan? Tuh ada gado-gado, ada rawan, ada daging, ada hintalo, ada apa lagi? Sop, raup, sidin beretan. Jadi apa makanannya? Sidin kada paham. Maksud tuan rumah ini pilih nang mana biar anda. Ini anehnya kenapa? Pertama sidin mah ambil gado-gado, nang kedua buat sidin pulang merawat, jadi apa gado-gado? Yang tahu lah contohnya. Ulun sengaja pekelakar, tapi semua nang ulun gaya akan tutup makna. Kalau mencahakan contoh tadi, gado-gado lawan rawan apa rasanya? Paham lah biar gawian Tuhan jangan diumpati. Amun pian mau umpati kacau, lalu ada kaliatan nang hak, paham gak? Itu nang bercampur tuh. Makanya ulun ingatakan bila ada lelucunan maknai. Ulun lucu-lucu, tuh kan nang ada isinya, isi tahu aja bisa. Ikan makan tahu bisa kan? Tahu buntet ya. Nah, paham kan? Tuh gado-gado tuh buat rawan apa rasanya? Nah, camuh kalau camuh. Apa guru camuh? Mucai. Coba gawian Tuhan jangan diumpati, maka akan terlihat, akan nampak al-haq itu Tuhan nang berbagai-bagai. Kita la haula wala quwata illa billahnya nampak. Jujurlah mengatakan orang bahari mengatakan itu aja kau berjalan di baju kita 40 kali hilang surban larut orangnya lemes. Kenapa? Muntungnya aja ada sampai ke hati. Bicara kalau gitu orang wali-wali bahari mau la haula wala quwata illa billah mau jalan sini banyak. Kenapa? Yang ada sidin lagi. Ini dasar seorang bujurnya larut surban. Mungkin Pak Acehnya kemana? Jauh bener. Ini ke pantai Pagatan sana timbul. Nah, jadi umpatilah tatap jalankan syariat apa yang Nabi sunnahkan lewat pelajaran fikih, tatap gawe. Namun kenapa Nabi menyuruh kita bersyariat? Nah ini pula kesalahan kita. Maafnya Tuhan ini pengen nak menguji kita. Syariat tadi syariatullah, syariat tadi syariatullah, bukan syariat kita.
Tuhan menguji bila beramal dapat pahala, bila amalkan ini dapat keistimewaan, kelebihan, karomah, kemuliaan. Padahal ada gawian sholat, amun pian nih kada bagawi dapat pahala. Kada awak tunang sadar kenapa Tuhan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang beribadah, menguji lawan kita. Ujar Tuhan, kalau ikam merasa gawian ikam, oke, ku beri pahala, tapi ikam kada berdapat lawan aku. Oh, pahalanya itu jejer. Selain kada berdapat lawan Tuhan, dihisap di hari kiamat, dihitung. Jadi nah hendak minta hitung tuh kita. Kenapa? Minta pahala. Padahal ada gawian sholat. Tuhan cuma menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan hendak menguji siapa yang paling baik amalnya. Ternyata yang paling baik amalnya bukan beramal mencari pahala, tetapi beramal hendak dasar kenal lawan Tuhan. Itu ahsanu amal. Tapak ayat lo tafsir, tapak ayat lo tabarak surah apa? Al-Mulk Allah tabarak. Ujar Nabi apa dalam hadis, man qara'a suratul mulk, man qara'a suratul tabarak, siapa yang membaca surah tabarak, Tuhan bebaskan dari siksa kubur. Ayo baca. Tapi bukan tak unting padilan lagi. Kenapa? Satu, Tuhan memberi hidayah biar membaca Allah Ta'ala. Tuhan menggerakkan mulut biar berbicara Allah Ta'ala. Tuhan menolongi kawa beramal Allah Ta'ala. Mana gawian biar? Mana gawin kita namanya? Mestinya disyukuri ya. Alhamdulillah. Nah, membukakan hati, menolongi, menggerakkan, apalagi minta upah pulang lah. Pulang ambil contoh. Yang nggak ada diberi contoh, ini ada mau paham. Ikan sudah kawin belum? Belum. Sama anak kok. Sama kita di Karapayo. Kode. Kayak ini ikam nangai diminta oleh orang tuanya perempuan kawin lawan anak sidin kada bermodal. Kawin lawan perempuan tuh nak kada bermodal. Samunyaan dijamin oleh min Tuhan. Satu, limbah itu ini kada singgawian nih. Mbak kawin kada singgawian. Dengarilah contoh yang ini supaya pas. Ikam tuhai, karena sudah kawin lawan anak sini kan nyawa anak, Tuhan. Ikam ku beri modal, cari di pasar tuh, di pasar tuh ikam ku ulahkan toko, limbah diulahkan toko, pulang diisiakan barangnya, duduk ikam berjualan situ. Pertanyaan, pantaskah minantu tadi minta upah lagi? Sudah kawin kada bermodal, berusaha mintuha menyiapkan, tinggal duduk hadapi jualan. Pantaskah menantu minta upah? Mun minantu minta upah, bah mana upah ulun begawi? Tu minantu kurang ajar. Maksud mintuha jualan ini itu apa hasilnya? Tuhan dan pemakan ikan lawan anak bini, paham? Kayak itu juga kita kawa beramal beribadah nang dipadakan syariat kada usah maitihi pahala tuh sekadar dikenal, diketahui aja, bukan tujuan. Tuhan sengaja membuat permainan ini untuk menguji hamba. Dosa lagi
Padilat-padilat sekedar diketahui, jangan tujuan. Tujuan kita dari awal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ujung-ujungnya lillahi rabbil, kan ada pahala. Sadarlah ngarang betul di hadapan Tuhan, mengharap Tuhan aja kalang putihnya, apalagi buruk. Sadar Tuhan aja di karang putihnya, guruinnya ngaramput aja gawian kayak apa. Maka sembahyang karena Allah, ya, inna sholati wa nusuki, ibadah lillahi rabbil alamin, wa mahyaya wa mamati, hidup mati lillahi rabbil. Ini saatnya, tunggu belum matian lagi. Dia mati pak, mati was dulu. Orang enak aja mati, nggak ada tahu di Tuhan juga. Itu nekat ngaran. Saya. Jadi johirnya kita nambah syariat, padahal syariatul. Kenapa dibilang syariat? Karena nyata batang tubuh. Oleh karena itu, Pak Bu, tubuh kita ini nanti padahal syariat ini sebagai sarana untuk Tuhan memperlihatkan afalnya. Afal apa? Gawiannya. Kalau kadang-kadang kelihatan syariat. Oleh sebab itu ulun simpunakan syariat itu nyata batang tubuh kita. Nah, syariat tubuh inilah yang dinamakan af'alullah, af'alnya Allah, gawian Tuhan. Mun hendak melihat gawian Tuhan wah ini, lihat di gawian ulun dan lihat di gawian pian serta lihat di gawian yang lain, itu af'alnya Allah. Namanya lagi. Disinilah yang dikatakan kita melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan Tuhan yang sebenarnya, sesungguhnya bekong kada. Melihat Tuhan melalui gawiannya. Kenapa? Tiap perbuatan ada yang berbuat. Pondokan mana? Pondokan. Pondokan. Angkat tangan pondokan. Di dalam nahu kullu fi'lin fa'iluhu. Tiap fi'il ada fa'il. Tiap fi'il perbuatan ada fa'il nang berbuat. Kada mungkin perbuatan tadi kada ada nang berbuat. Paham? Kullu fi'lin fa'iluhu. Nahu in tasawuf isinya. Nyalin di kenengnya. Nahu tuh. Tiap gawian ada nang begawi. Kada mungkin gawian orangnya kada ada hantu itu. Nang lihat gawian tuan ini. Kalau Nabi akan cerita Imam Ahmad. Kenal Imam Ahmad? Ika. Kenal Imam Ahmad kada? Nah, ada Haji Ahmad Pak. Di rumah. Imam Ahmad umur sidin tak kala itu baru pakai 9 tahun. 9 tahun umurnya sidin tuh. Mau kira-kira anak pian sekolah kelas berapa? 9 tahun. Kelas 3 lah, kelas 3. Gempar sealaman. Umur Imam Ahmad yang 9 tahun ini tumbuh sealaman. Orang memandangkan alim umur 9 tahun alim. Ini murid Imam Syafi'i. Mau gurunya siapa? Gurunya hebat juga. Sampai ke telinga raja. Ujar raja, ujur Kak Ahmad ini alim, halusnya Pak. Ayo jagain aja sih ku kiau. Kiau kan Ahmad ya sih ke kerajaan. Datang sih. Kenapa datang? Nah kan ini perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Berdalil orang alim itu setiap gawiannya sesuai sunnah.
Jangan nyala-nyalakan, orang ada dalil. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, ati Allah. Taat kepada Rasul, wa atiur Rasul. Taat kepada pemerintah, wa ulil amri minkum. Datang sini ke kerajaan, Ahmad ya raja, unjur kan Kamalin ya siapa raja, mbak orang itu jaruran jasidin. Ayo ya Imam Ahmad teh, nak memuji kan raja, nak memuji Imam Ahmad nak umur 9 tahun ini. Ayo anggap aja umur 9 tahun menghadapi Pak Jokowi, ya kan, presiden, raja itu presiden. Ayo aja raja, aku nak bertakun wahai Ahmad lo kan, apa gawian Tuhan wahai ini apa? Raja cuman bertanya gawian Tuhan hari ini nak. Oh itu Pak Raja. Ayo, kalau pian wahai Tuan Raja ingin mengetahui gawian Tuhan sekarang, sudi kiranya pian turun dari kursi kerajaan, izinakan ulun duduk. Pian turun, ulun duduk. Oke. Mau bahari itu sudah ada oke itu. Sudah. Oke di sini. Turun raja dari kursi kerajaan. Duduk Imam Ahmad nomor 9 tahun. Wahai raja, perhatikan. Inilah gawian Tuhan. Inilah pekerjaannya Allah. Inilah afalnya Allah. Menurunkan orang yang di atas dan menaikkan orang yang di bawah. Paham raja, dasar alim nih kami Imam Ahmad. Raja aja mengakui. Umur berapa? 9 tahun sudah alim. Kita 60 tahun lali. Ada alim betul. Lali. Dasar diakui orang Imam Ahmad. Murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Sudah. Jadi katakanlah bila mengaji di luar, karena Quran menyebutkan, hadis membicarakan tentang pahala sekedar diketahui, bukan tujuan. Tujuan kita Tuhan. Ini contoh biar aja sebelum ulun lanjut apa. Pian kesini tujuannya ngaji kalau dimakani kadang bukan tujuan. Andai kata dimakani orang, alhamdulillah, kadang ada bapak asal gurunya aja jangan kadang. Maaf ini tuh aja sudah. Mau guru ada makan nih bapak. Ini haji, ini urusannya haji BP gagal loh be. Ayo kita lanjut. Jadi nanti padakan syariat itu tubuh, dan tubuh ini kenyataan afal Allah. Kita melihat Tuhan sekarang dengan mata kepala hati kita, bahkan dengan mata hati kita, melalui akalnya, perbuatannya yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Jadi tujuan orang bersyariat supaya melihat gawian Tuhan. Hati-hati ulun beritakan tentang nafsu. Bila pian saat sembahyang pian nang berdiri nafsu batal. Saat rukuk pian nang hendak rukuk, pian nang berkeinginan rukuk, pian nang rukuk batal tu nafsu. Dikira pian beribadah itu ada nafsu lah. Maaflah, itu halus tersembunyi. Kita hanya mengetahui nafsu itu kalau dia pada maksiat. Itu nampak, ninang kada nampak tapi nafsu juga. Kita nambah keinginan atau kita nang merasa beribadah. Nafsu, innan nafsa la amaratun bisu, hancur. Alhamdulillah Habib mengadakan majelis. Kamu Habib? Makanya kenapa dalam ibadah
ada tumakninah, ada apa? Tumakninah bahasa fikih ini dilakukan juga, jangan kada sempurnakan gerak, sempurnakan. Jangan ruku, sempurnakan dulu ruku. Hanya tidak, jangan kayak ayam matuk baras. Allah, sami Allah, hanya Allah, sami Allah. Nah ini nang dikatuju duguhannya kita bila bulan puasa sembahyang tarawih. Mencari imam nang laju. Betapun lo kubuannya siapa imamnya? Anu ya Bajai. Imamnya dapat gelar Bajai ya. Takanan nang sekongnya siapa imam? Wah nang ini sedan. Nah maksudnya tumakninah secara hakikat tilik saat kita bergerak dan berbuat. Ini bukan gerak kita, ini bukan perbuatan kita, melainkan afalnya Allah yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Hati-hati, bila pian nang berkeinginan rokok itu sudah nafsu. Halus bahasanya. Siapa namanya? Seorang ulama besar Magom Wali Kutub Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berat. Makanya bujur-bujur nak bama bos ya. Berdiri ini mun seorang sudah berdiri belum takbir nafsu dah. Kata wahid qiyamuhu ta'ala binafsi. Waktu kita berdiri sembahyang, berdiri betul. Pahamlah biar berdiri betul nih. Secara fikih benarkan sesuai sunnah. Nah kayak apa Nabi berdiri? Itu berdiri betul. Secara hakikat yang namanya berdiri betul, bujurakan dulu ikam kajatuan aku mana berdirinya. Tuh berdiri betul. Amun masih pian aja nang berdiri, walaupun sesuai sunnah tuh ada bujur. Pokoknya bila gawian seorang ini ada bujur. Kenapa? Ada ahlinya. Kan biasakan rusak nang membaiki tukang jadi napa beneran? Paham lah? Ada ahlinya. Kendaraan rusak jadi dibawa ke tukang rumah kada nyambung. Tukang juga pun sama pada tukang, cuman ada jalurnya. Mestinya kemana kendaraan rusak? Ke bengkel. Jangan tuang rumah. Jangan tuang rumah ke bengkel berarti. Di bengkel sini. Aduh, rahai, hancur. Ada ahlinya, namun gawian kita ada ahlinya. Mau nang hak nang bicara, nang hak nang begawi, benar. Hati-hatilah sembahyang zuhur. Nahap. Nah, cuma nulun pasar sembahyang zuhur 4 rakaat aja lah. Jangan lebih. Kalau 6 kalau jadi 4 aja lah. Zuhur 4 aja lah. 2 pangguru kau aja pang 2. Kalau mau sapir menjamak Makassar nang kayak ulun kan boleh. Ulun menjamak asar boleh karena mau sapir. Jangan boleh 4 jadi 2 di kasar. Dan boleh dijamak asar bawa ke zuhur atau zuhur bawa ke asar. Takdim kah, takhir kah? Fikihnya kaji juga. Fikihnya kaji, hakikatnya isi. Nah itu namanya naik tahu isi. Jam nenek makan tahu bilang ada dihitung. Paman makan bilahnya sebutin aja. Jadi hati-hatilah. Paman pentol ini kadang-kadang rugi. Bilahnya sebutin aja cocok terus pentolnya. Nih kada dihitung lagi. Berapa? Iya, itu boleh. Kasihan paman pentol. Hitung duitnya rugi. Nah jujur lah. Hitung. Ketakut dulu ini berapa mantap. Nah hitungnya nang disuap ini.
Cucukan disuruh tinggi aja. Berpuluh-puluh bayar 1.000 jadi apa? Dah, lanjut. Nah, melihat Tuhan kan sudah? Melihat Tuhan ini wajib di dunia. Dia siapa? Kenapa? Rasulullah, kita kan umat Nabi. Rasulullah bertemu Tuhan, melihat Tuhan saat Isra Mi'raj waktu hidup, umatnya wajib juga. Jangan kena hendak mati atau sesudah mati terlambat. Makanya belajar dari sejarah dan pahami sejarah. Jangan tahu kisah aja. Ini para bulan Rajab Nabi bertemu Tuhan belum? Nabi melihat Tuhan, berarti tak kalah hidup umatnya juga. Kalau ingin mencontoh mengikuti Rasul, kenapa mati? Luput. Karena jamaah kita dalam kubur betul malam nah pasti bila mulai hidup di juga. Melihat Tuhan melalui af'al. Ulangi sedikit nyata tarekat af'alnya nyata batang tubuh, lalu sambatannya syariat. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan syariat. Kenapa? Karena syariat itu nyata tubuh. Siapa yang kau meninggalkan syariat? Mau ditinggalkan syariat ke bawah hantu benar lagi. Paham tak sudah? Berdoa meninggalkan syariat. Nampak tubuh ini tubuh syariat. Sudah. Yang kedua, kenal sudah melalui gawian. Ini ilmunya Rasulullah nang sampai lawan Sayyidina Ali. Maaflah, memang ilmu ini Pak Ibu seluruh pan ilmu, jangan dihirin, seluruh pan ilmu, seluruh cabang ilmu itu nang menguasai bukan juriat, bukan habaib, karena sumbernya dari Datu Sidin. Amun sumbernya dari Datu Sidin, pantas saja bukan habib, bukan juriat. Kenapa? Ahli waris. Amun kita tuh meninggal harta amanah bagi ahli waris. Biar dia lupa bagi. Kadang ada hubungannya. Jelaslah. Jadi jangan dihiri. Jadi Sayyidina Ali yang mendapatkan ilmu itu dari hadratnya Rasul. Cuman ujar Nabi pasan lawan Sayyidina Ali, jangan engkau khobarkan sembarangan, kalau tidak didustakan orang. Nah, orang salah percaya? Ya, ilmu apa ini? Hanya mendengar bahari kisah sembahyang aja. Ini ketinggian, ujar mau ketinggian ke atas hubungan kita lagi. Dipadakannya ketinggian kenapa? Kada pernah belajar. Ini sasat di mana? Mau sasat ke Tuhan selamat. Ujar kan? Sasat ke Tuhan selamat. Mana sasat? Nah, yang kedua tarekat. Nah, mulai dah dua nih. Ini 3 beda. Ini mau amplopnya 3 tuh kan apa ya? Amplopnya aja. Kenapa lah? Mau amplopnya aja kan kalau ini sekalian ya kalau di sini. Yang kedua, untuk jalan takwa. Artinya jalan untuk kita sampai kepada Allah itu dengan jalan tarekat. Apa itu tarekat? Dari secara lugat, tarekat itu jalan, syarek juga jalan, syarek atau syariat itu jalan raya, tarekat atau tarekat jalan sempit. Ini jalan yang harusnya tarekat namanya. Itu secara bahasa, secara lugat. Kalau secara ilmu, arti tarekat itu apa? Jalan kita untuk menuju Tuhan harus dulu mengosongkan hati. Kosongkan hati ini.
dari segala sesuatu masih Allah, segala sesuatu selain Allah. Jangan ada di hati. Haram, entar adalah bujur. Haram kalau pian masukkan ke hati itu selain daripada Allah. Silahkan miliki uang sebanyak-banyaknya, silahkan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silahkan punya rumah semegah-megahnya, tapi jangan ke hati. Contoh, nah, jam tangan di mana? Jam tangan, di mana tak? Di tangan kalau ada ke hati, silahkan non harga 5 juta. Paham? Jangan ke hati. Jam tangan. Cincin di mana cincin? Di jari. Silahkan nah hendak batu apa? Yakut, virus, apa lagi? Jamrud, asal jangan batu ampar aja. Ada omam badai. Silahkan mau batu harga berapa, cuman di jari, tidak di hati. Bu, mana ibu-ibunya nih? Orang gue bila guru bebaca, nang anum tuh susun di muka, ini paninian di muka, lalu guru pada bersemangat. Han, minta maaf lah. Nggih, mudahan nih bulan depan telah sosona itu nyuruh sambil. Contoh bu kalung di mana bu? Kalung emas di mana meletakkan? Di leher, bukan di hati. Silahkan mau harga berapa, mau beratnya bagaimana, biar jam dinding situ galung takkan ada. Kada masalah, jangan di hati. Banyak contoh, silahkan miliki harta. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang penghulu wali, katakan, ini penghulu wali madahan, hanya orang bodoh yang tidak mau sugih. Rong bungol nang anak sugih, biar mangruk nak kayak juga. Ya tapi mohon buat duit kan majelis tabangun, hantar sarana apa kawan. Ya mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah Allah murahkan rezeki kita lagi barokah. Amin. Hanya orang bodoh kata beliau yang tidak mau kaya. Tapi Pak Bu, bukan di hati. Sudahlah. Nah, jadi orang yang bertarekat, dia mengeluarkan dari hatinya segala sesuatu perkara duniawi. Secara umum, jangan ada sesuatu yang ada hanya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Jangan ada yang lain di hati, hanya Allah. Maaflah, haram menadi sini. Salah Anda. Posisiakannya jam di tangan. Nah. Jam jam di mana tadi? Nah, di tangan kalau mau nggak di talinya? Posisiakan. Supaya hati bersih. Jadi yang mengotori hati ini kita karena mencintai dunia. Mencintai dunia. Nabi yang paling sugih siapa? Nabi Sulaiman. Lah, sudah jadi nabi, jadi raja, sugih pula. Bukan dalam Quran. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Nabi Sulaiman, apa semua yang sudah pian peroleh ini? Ujar sidin apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua yang kudapatkan, semua yang kuhasilkan, semua yang sudah ada yang kumiliki, hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuruhu
memuji aku, apakah aku ingkar, apa aku bersyukur? Nah, itu diabadikan dalam Quran. Makanya siapa yang menulis di rumah, tulis haza min fadli rabbi, berkah rumah, rezeki masuk. Di warung, di toko, haza min fadli rabbi, warungnya laris. Itu ayat Quran. Tulis. Nah, siapa yang menulis, kan belum kawin, kalau siapa yang bujang-bujang menulis di dahi haza min fadli rabbi, awaki orang. Tahun orang gila nanti. Kenapa ditulis di dahi? Makanya jangan dulu apa? Kenapa? Di orang mau gila ini. Lah tulis haza min fadli rabbi. Mau tulisannya itu. Itu ayat Quran, itu perkataan Nabi Sulaiman. Ini karunia Tuhanku jasin. Aku kan dibisi apa-apa. Jasin. Aku fakir. Tuhan hanya memuji aku, apa aku ingkar atau bersyukur? No, Nabi Sulaiman nang sugih benar, kita hanya ranju sugih sudah lagu jalan lain sudah. Apalagi nang dini mun batu tunjuk nokar sayur tuh tenang itu aja gerincingan dalam tangan tuh nang ini nang kayak Hotman Paris no memadahkan cincin sing banyakan baagak. Nabi Sulaiman tuh kurang apa lagi harga biasa ya sih. Nah, turuti Nabi Sulaiman. Yo, ini tak akui terus. Dah, kembali tarekat. Jadi bersihkan dulu hati. Lalu ada kata-katanya 3. Jalan tarekat ini. Tahalli, tajalli. Tulisannya sama, titiknya aja. Tahalli, khoknya titiknya di atas. Tahalli bakarik. Tahalli ada titik. Tajalli titiknya ke bawah jim. Tulisannya sama. Tahalli, tajalli. Terakhir tajalak. Mau belum? Ini muka dari ketawa itu tapi nanti kena apa gendang tuh di jadwalan habis dong. Apa kalah dulu? Apa itu takhalli? Takhalli itu artinya kosongkan, bersihkan. Maksudnya bagaimana kosongkan dan bersihkan? Panahkan diri, lenyapkan diri, hilangkan diri, keluar dirimu dari dalam dirimu. Keluarkan. Jangan ada lagi pulan itu jangan ada. Mau masih ada aja lagi ini. Selamanya ada bertemu Tuhan. Keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Paham? Sekali lagi. Nah, ini nang bujur-bujur kita belajar nih. Kadang sekadar mendengar ceramah, apalagi berdengaran. Kemana jurang berdengaran berarti kan mendengar. Keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita pulan bin pulan sudah keluar dari diri, maka hanya ada aku ya Tuhan. Hanya ada aku. Mun masih ada ikam, aku ada dak. Artinya Tuhan itu baru ada kalau kita sudah merasa tiada. Kalau kita merasa masih ada, selamanya Tuhan gaib. Kayak terus Tuhan itu tidak saja batin, juga zahir. Wal awalu wal akhir wal zahiru. Ya,
jangan gaib terus. Buat apa dalil huwa zahir? Kemana membuat Tuhan gaib? Kayaknya dulu. Zalika alimul gaib, bujur gaib, wa syahadah, nampak. Yang tadi gaib jadi syahadah, nyata. Hafal Quran kalau beratnya di luar kepala. Saya ada hafalnya. Nah. Ayo. Membujur menghafal Quran tuh paling lambat 2 tahun. Itu paling lambat, paling cepat hitungan bulan atau tahun. Alhamdulillah. Sidini hafal Quran 32 juz. Maka 30 aja. Sekalinya tak buat juz nangkat lawan alpukat. 2 tambahnya. Juz nangkat. Ada itu minuman beliau. Juz nangkat itu minuman, lain juz Quran. Nah, keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Keluar dulu. Sudah keluar tuh kosong sudah. Hah? Ini masih ada aja lagi. Jam apa? Anda memadahkan Tuhan ada mau wujud tuh ada mau 2, wujud tuh 1 aja. Hanya Allah yang wajib bersifat wujud. Berarti wujud itu sifat Allah, bukan sifat makhluk. Amun pian ada juga apa kesannya? Bingung aku, maka belajar tauhid. Tapi ada juga seorang lupa. Amun pian mendirikan 2 wujud itu ngarannya syirik. Itu syirik. Nah, ada merasa lo syirik hari-hari. Sembahyang rajin tapi syirik. Tuh sama baik sembahyang tapi pakaian bakas kami anak salah. Benajis. Ini bahasa fikih aja nah. Biar sembahyang tapi pakaiannya bekas kencing anak. Najis kada? Najis desak. Sama artinya, kita nih mendirikan 2 wujud, ada pian, ada Tuhan, itu syirik. Nah, itu namanya maksud keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Ya, keluar. Hoi. Nyung ada disuruh keluaran Pepe. Nggih. Tapi nah ini kan keluaran siapa nonton baca? Mau biar pulihkan. Bandir surangan guru gigilan ya. Nah, maksudnya nah jangan lagi ada bulan bin bulan itu jangan ada. Untuk itu ulun kenalakan siapa kira manusia ini? Manusia mana? Manusia. Manusia ini lain pian, lain ulun, lain pian lain. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia itu mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Karena dalam rupa seperti ini sambatannya manusia. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia adalah mazhar Tuhan. Kira pian itu menciri aja, menciri dengan tasmiyah diberi kuitan anak apa nama supaya nyaman mengiok. Siapa tinggal kan? Ronaldo pemain sepak bola kan? Tapi menangis dan merokok, nangis. Ronaldo nangis kalah. Ya Allah, penalti kalah. Nonton dia. Nangis dia sama nenek. Jadi harapan Argentina apa namanya menang ya kalau Brazil saat kalah. Siapa menang? Nang Piala Dunia itu menang. Wah ada nonton di luar sana mau ngapoin. Ujar paninian kalah menang baru kok.
Maroko jadi kalangan Maroko dikira Maroko nang di sana salahnya. Mais alam manang japaninian Maroko. Kembali belum menyegarkan kepala kita masing-masing saja supaya mudah. Kembali Pak. Nah, nya sudah keluar kosong. Yang kosong tuh bukannya ada, nang kosong tuh ada. Nang kosong tuh kulitnya. Setiap kulit ada isi. Kalau sudah kita kadada kosong, jangan dibilang kosong, kosong melompong, kosong sekosong-kosongnya. Tiap kosong ada isi. Siapa isinya? Zat mutlak. Zat mutlak. Tahukah zat mutlak siapa? Zat mutlak itu ya zatnya Allah. Nah, berarti yang berdiri pada diri kita dan yang berdiri pada alam semesta adalah zatnya Allah. Zat mutlak. Dan yang lain dede. Masih aja lagi ada nih kacau dunia. Kacau. Bukti kita kembali ke Quran. Kita ke Quran aja gitu. Mun Quran madahakan asal paham. Zohara fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan daratan, lautan, ulah tangan manusia. Paham gak? Bahasa syariat, kejadian alam yang macam-macam, bencana, musibah itu karena gawian manusia. Itu secara lahiriah. Artinya secara hakikat kenapa? Bila merasa gawian kita hancur, zohar al-fasadu fil barri wal bahri, zohir batin, maksudnya daratan lautan, zohir batin. Oh, bahasa hakikat jauh daripada terjemah di luar. Telah nampak kerusakan zohir batin kita, hancur zahir batin. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena kita nang merasa berbuat kita. Lalu liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, Tuhan nak merasakan kerusakan itu supaya bubuhannya la'allahum yarji'un, babulik pulang lawan Tuhan. Jangan sampai lalai. Babulik, ayo babulik. Hancur ini. Nah itu kisahnya. Bahasa syariat dengan bahasa hakikat beda. Kalau bahasa syariat itu nang harap bahasa Arab, mengartiakan aja, kada tahu isi. Kalau nang hakikat syariatnya tahu, isinya tahu. Ngerti lah. Oh, ambil contohnya sudah. Jadi hari ini BP2 aja. Jadi bulan depan pulang Malaran. Jadi paham aja Allah. Malaran. Bukannya maimit gada supaya biar nih paham. Mau di habis salam nggak ada paham-paham juga. Apa aja. Makan gancang-gancang soalnya udah habis. Saya mau bajir ya, supaya jangan mau bajir. Nah kembali. Lo ambilkan contoh. Pian sedang menerima tamu, pian ada tamu. Begitu pian asik bicara dengan tamu, ternyata anak datang begayaan di depan tamu. Lalu hendak bepandir ningali. Lalu ujar kuit mengambil kuitan ni duit di kantong. Nah belanja. Nengerin duit. Jangankan kekanakan, umahnya yang cepat. Ujuran. Makanya Pak Ai gue pian mun hendak disayang bini, kada seamalan macam-macam, duitnya banyak ki. Itu bujur ada. Duitnya banyak ki. Dikira bila bini tunduk sayang lawan laki, ini guru ini ada amalan. Kada. Aku bila sampai ke rumah nyetor juga. Makanya amplop habis. Maaf bilang. Nah, jadi pian julungi duit, nengaran duit seakan-akan belanja.
Kenapa setelah belanja datang pulang? Ini anak-anak kan paham. Maksud kuitan dijulungi duit nang ini supaya jangan mahaur, paham? Nang jangan mahaur ini hakikat. Nang syariatnya dia belanja, paham keadaan? Nah, sudah paham, lanjut. Itu bahasa syariat non hakikat. Nang dibaliknya tuh nah maksud kuitan jangan mahaur, syariatnya julungi duit suruh keluar belanja. Kenapa? Nang ada paham bubulik pulangnya. Kenapa jadi bubulik? Kurang. Ada banyak lagi. Tadi cukup. Tahu ya, ada cukup. Tahu aja jika keluar awet duitnya ada cukup. Nah, dalam istilah bahasa di sini kan duit ini dagang. Makanya bila ulun lawas di sini nih tanpa bini di sini. Duitnya ada gagal. Artinya bujur bilang duitnya ada. Makanya hanya 2 tahun. Jadi sini sudah dapat modal. Itu barang dulu ya Allah. Masalah ada aja tuh. Kembali kosong tadi. Jangan ada lagi seorang. Kalau sudah demikian, kalau sudah dikosongkan, tahalik. Nah, berdua. Tahalik, isi lawan apa? Kita sudah keluar, berarti yang kita sudah kadada, berarti yang ada hanya isi. Ada kawapian memandangkan Allah Ta'ala itu ada, kalaupun ada juga mustahil. Kalaupun menyebutnya itu cuman bacaan, bukan keyakinan. Dan belum lagi iman, belum. Kalau orang yakin, kalau orang imannya tahu harus bagaimana. Kalau cuma Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil ada, artinya tiada, itu bacaan biar hafal. Ulun hafalnya itu lawan dalilnya mulai anak dilajari bahari arwah bapak. Udah hafal gitu. Lo dalilnya 20 sifatnya itu. Kada hanya nang wujud tidak pokok lawan dalilnya. Karena arwah bapak waktu kami halusan itu sidin melajari tuntung sembahyang. Ajari Mbak Maghrib itu. Nah, hanya suruh singguringan bisa. Jadi belajar dulu. Jadi sidin melajari itu baik buat 3-3. Kadang 2 aja. Sok sambung pulang, tambahi 2 lagi. Sok pulang, tambahi 2 lagi. Ya kembali. Tahali. Isi. Jangan ada yang lain isi. Kalau sudah tahali, sudah isinya itu kada ada yang lain, masya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah. Tajalli, arti tajalli nampak, nyata, terang, jelas keberadaan Tuhan itu adanya. Tetapi keberadaannya tetap laisa kamislihi syai'un, kada kawa diumpamakan. Kenapa? Dengarkan. Hamba tetap hamba kalaupun kenal Tuhan. Tuhan tetap Tuhan walau batajali jadi hamba. Paham? Sekalian ini banyak ulun padahal ini nomor 1. Hamba tetap hamba walau kenal Tuhan. Jadi jangan bakapu Tuhan walaupun kenal Tuhan, tetap hamba. Jelas lah? Terus lagi, ini baru nomor 1. Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. Bahasa Arabnya ini. Al-abdu abdun. Hamba tetap hamba. Hamba itu tetap hamba. Ingkana, kalaupun dia kenal tuh. Warabbun, Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. 1. Yang kedua,
Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Nah. Mau yang paham ngerti tak? Yang ada paham, nah, ngomong. Apa lagi? Ulangin. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Siapa nak menyalahkan? Dia sini maju. Capok, jelas. Kadang dia berkaku lah, kadang dia berkaku Tuhan. Yang ketiga, cukuplah 3. Mbak ini berdamai lah, paling 12 deh. Apalagi yang ketiga nih patin nih, ini patin lain nila nih, ini patin dan hari ini patin bahwasanya Pak Bu, Allah menjadikan sesuatu. Kalau Tuhan menjadikan sesuatu lalu gelarnya Khalik sang pencipta. Tetapi sebenarnya dialah sang Khalik, sang pencipta. Sesuatu itu yang makhluk. Jadi sebenarnya makhluk ini kenyataan Tuhan. Nang mana makhluk, nang mana? Cari kan? Ada. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, yang menjadikan Khalik ya Tuhan, sesuatu ya makhluk. Tetapi sebenarnya dialah yang isi Tuhan sang pencipta, yang dipadakan Khalik, yang jadi sesuatu si makhluk tadi. Paham kan? Mau contoh oke. Tadi oke. Ini bilanya sudah oke. Baca lambat-lambat lagi 3 kata di bahasa Inggrisnya. Ya kan? Oke. Ulangi. Oke. Nah, apa kisahnya nih? Tuhan tuh menjadikan sesuatu tadi. Ternyata dialah yang jadi sesuatu. Itu nang kamu pakai ini apa? Baju nyari ini Pak. Kamu nak kawin ada? Malibatnya nyampe. Yang kita kenakan ini baju. Sebelum jadi baju, kain ya. Tolong ulun beri pertanyaan 2 bolak-balik. Pertanyaannya bolak-balik. Sebelum jadi baju itu kain. Pertanyaan, apakah kain menjadikan baju ataukah kain jadi baju? Nama baju? Yang benar kain jadi baju, bukan kain menjadikan baju. Sama. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, padahal dialah yakni Tuhan yang jadi sesuatu. Mana makhluk? Itulah artinya wahdaniyat. Jangan main-mainlah, hidup hanya sekali. Ujung-ujung kalau ada kita kayak panak selamat, kada pinandu lagi, pinandu. Hanya sekali itu, udah 2 kali mati jadi hantu. Cukup aja kalau lah tarekat. Karena hakikat lawan ma'rifatnya kan di bulan depan. Nah, kenapa tuh malaran? Mbak, cukup aja kalau ini sudah 2 dikit. Wah, mau sudah 2 nih, jangan. Mbak, mau berbini 2 nyaman gak ada? Artinya kan ini sudah 2 lah. Apalagi 4. Tambah nyaman. Maaf aku minta maaf gue. Mungkin itu dulu yang ulun sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf jikalau ada salah dan khilaf, kata dan sikap yang kurang berkenan.
Berharap, berdoa bersama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia wal akhirah, dan kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah, wali-wali Allah dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir Nabi wa alin Nabi wa bisu suratil Fatihah. Majelis menjual air serta telur. Dan yang kedua, Majelis Abu Sarifah setiap tahunnya juga bahwa jamaah Abu Sarifah mengadakan perjalanan ibadah umrah untuk tahun 2023, diperkirakan bulan 10 atau bulan 11. Jadi jamaah atau muslimin muslimat yang mau ikut bisa daftarkan dari kami dari sekarang. Itu saja. Terima kasih.